Injil pada kapan? saja Enggak diakui. usah lari. Nggak ada hubungannya sama Barnabas. Memangnya Allah nurunkan kitab sama Barnabas? Hah? Allahmu kapan hari nurunkan kitab Injil kepada Barnabas? Hah? Sekarang saya tanya ini, Injil Isa itu mana? Injil Isa yang dirubah pun mana lah? Saya juga penasaran ini. Injilnya Isa mau yang dirubah, mau yang belum dirubah mana? Halo Pak Ihsan. Pak Halo. Ihsan. Islam Kristen Pak? Islam. Mau nanya apa Ihsan? Apa ya? Aku pun tak tahu. Ya udah turun dulu kalau kau nggak tahu ya. Ini mau nanya nih. Apa? Nanya di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul berapa? 3:13. Baca. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 3:13. Mana ada Tuhannya Abraham? Nggak ada itu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa suka diganti-ganti sih tulisannya? Ih, kesel kali aku loh. Tuhan Abraham di situ. Allah Abraham, mana ada Tuhannya Abraham begini? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau udah dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah SWT. Karena di perjanjian lama Allahnya orang bangsa Israel itu disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Apa tuh? Yang mau kau tanya apa? Itu bisa dibilang Tuhan Abraham nggak? Allah Abraham, bukan Tuhan Abraham. Jangan diganti-ganti lah. Karena Tapi Yesus itu Tuhan. di terjemahan bahasa Inggris dibilang di situ God. Ya iya, God itu Allah, bukan Lord. Lord itu Tuhan. Itu apa kok? God itu Tuhan, kalau Lord itu baru Tuhan. Salah. God itu Allah, Lord itu baru Tuhan. Coba cek di translate. Iya, udah sering gua cek. God itu tuh Allah. God itu Allah. Tuhan itu baru Lord. Di Google Translate, God itu Tuhan nggak? God itu Allah. Jadi kalau kau terjemahkan lah di dalam Quran, ya, yang di dalam Quran ke bahasa Inggris coba dulu. Yang mana yang ada Allahnya ya? Bentar. Ini pasti disebut God. Pasti disebut God. Coba kamu translatekan Quran QS Ali Imran ayat 150. Coba Ali Imran 150. Itu juga kalau coba kamu translate ke bahasa Inggris. God pasti. Coba. Ya, God itu ya Tuhan itu. Lo coba kamu baca Ali Imran 150. Di situ tulisannya God atau enggak kalau di bahasa Inggris ini? Coba aja. Di sini jelas ya, di tulisan cetaknya itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Enggak pernah dibilang Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Karena di teks aslinya Yunani itu menggunakan kata theos. Kalau kurios itu Lord, Tuhan kan? Iya. Makanya di sini di teks aslinya Yunani itu theos, bukan kurios. Coba dulu Ali Imran 150. Kau translate ke bahasa Inggris. Coba. Ya udahlah. Loh kok ya udah, cepet banget nyerah. Ayo dong, coba. Tetapi hanya Allah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik. Coba. Di situ pakai kata apa? Bahasa Inggrisnya. Harusnya tetap Allah karena itu nama kan.
Ya coba aja translate. Tunggu. Harusnya tetap Allah. Iya. Oke. Berarti Allah punya nama. Ya, Allah itu nama kalau menurut kepercayaan kami. Berarti Allah mau sama dong dengan saya, dengan makhluknya. Punya nama. Serius? Serius, Allah punya nama. Secara logika, kalau Allah punya nama itu diberikan untuk membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, makhluk yang satu dengan makhluk lainnya. Allah ini sebelum segala makhluk diciptakan, dia mau membedakan dirinya dengan apa? Kenapa Allahmu punya nama seperti saya? Terserah Tuhan lah mau punya nama mau enggak. Oke, sekarang saya tanya. Ketika dia punya nama, dia mau memperkenalkan kepada siapa namanya itu sebelum segala sesuatu ada diciptakan? Coba, sebelum ada ciptaan, terus dia punya nama. Siapa yang menamainya? Untuk apa namanya? Kalau dia satu-satunya, dia butuh nama nggak? Ya. Ya bingung. Ya bingung. Iya memang. Kalau Allah itu bernama, padahal dia tidak berpenyebab dan tidak menyebab. Dia tidak memiliki penyebab. Harusnya dia tidak butuh nama. Kenapa? Kan dia satu-satunya. Untuk apa? Untuk apa dia punya nama? Kenapa dia menjadi sama seperti makhluknya punya nama? Kalau Yahweh itu gimana tuh? Yahweh bukan nama. Keluaran 3 ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya sebagai apa? Aku adalah aku. Dia tidak menyebutkan namanya, tetapi manusia memberinya keagungan dengan cara memanggilnya apa? Adonai. Tuhan, yang mulia. Kenapa? Karena Allah itu tidak bernama. Coba saya tanya, untuk apa namanya sebelum dunia ini ada, sebelum ada ciptaan? Untuk apa kira-kira? Nama. Berarti kalau Allah itu adalah nama, berarti ada begitu banyak Allah di dunia ini, sehingga dia memiliki nama. Betul tidak? Secara logika. Nama itu untuk kita supaya mengenalnya gitu. Oke, sebelum dunia ada, siapa yang kenal dia? Untuk apa? Allahmu kayak melakukan hal yang sia-sia. Yang itu yang harus kamu pertimbangkan adalah ketika Allah punya nama, dia gagal jadi laisa kamitslihi syai'un. Karena dia sudah sama seperti manusia. Sama seperti peliharaannya Pak Prop. Siapa nama anjingmu Pak Prop? Siti Romlah. Nah, kenapa punya nama seperti makhluknya? Anjing sekarang punya nama. Kalau El Shaddai itu gimana tuh? Itu bukan nama Allah, tetapi manusia itu memberikan keagungan untuk Allah itu. Arti El Shaddai itu apa Pak Prof? Allah Maha Kuasa kalau nggak salah. Kira-kira Allah Maha Kuasa itu nama nggak? Bukan. Ya, berarti kalau sama kayak kami gitu berarti? Iya, berarti Allah SWT itu sama seperti nabi-nabi, sama seperti saya, sama seperti peliharaannya Pak Prof, punya nama. Harusnya terang itu tidak punya nama. Nah, Nur itu tidak punya nama. Kok Nur ada nama? Zat kok ada nama? Kalau menurut kami dia punya 99 nama gitu. Al-Malik itu apa? Al-Malik yang maha merajai gitu. Punya kerajaan Allahmu? Punya. Di mana? Ya alam semesta ini ya kerajaan dia gitu. Janganlah goblok gitu. Kan halu luar biasa. Kalau dia punya kerajaan, siapa perdana menterinya?
namanya seorang raja itu harus punya kerajaan, harus punya pasukan. Kenapa ngambil nama Yesus? Kalau Bapak punya kerajaan, Adalah kerajaan sorga. ya udah berarti sama-sama punya kerajaan berarti. Di sorga sebelah mana Allahmu itu tempatnya? Janganlah kau sama-samain. Enak-enak kalau kau nyama-nyamain. Sekarang saya tanya kau. Ini Islam ini kenapa selalu mengatakannya? Isa diberi kitab Injil. Manalah Injil si Isa itu? Penasaran aku. Ya wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Isa itu ya. Iya, mana si Isanya itu yang mana? Injilnya si Isa itu mana? Ini orang Islam harus tahu ini ya. Stop kalian itu mengklaim kitab kami gitu loh. Kalian bikin sendiri. Kitab kami ini bukan kitab titipan yang diberikan kepada Yesus. Nih ya, orang Islam ini harus tahu, 1.500 orang di sini. Harus tahu dengan pasti. Kitabnya kalian itu nggak ada hubungannya dengan kitab kami. Jangan mengklaim kitab kami ini ya, Yohanes yang kau bacakan tadi itu ya. Itu nggak ada hubungannya dengan Isa kalian itu. Isa yang diberi kitab Injil. Karena Yesus itu nggak pernah nenteng-nenteng Alkitab. Ya, jadi kalau kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab apa? Kitab Taurat, Zabur, Injil. Manalah Tauratnya? Ya, yang pasti bukan Taurat sekarang lah. Ya iya, mana? Kan beriman kepada halusinasi. Kalau Taurat sekarang sudah Nggak nanya Taurat sekarang, jangan urusin Taurat kami. Itu kita beda Tuhan. Tauratnya, ini Taurat yang diberikan Tuhanmu mana? Ya kepada Musa, Nabi Musa. Iya, mana? Jangan-jangan bohong itu semua. Ya di zaman Nabi Musa, bukan di zaman sekarang. Berarti udah nggak ada kan? Iya udah nggak ada. Katanya Allahmu menjaga kitab-kitab sebelumnya. Allahmu lagi-lagi bohong. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk masa tertentu. Dan mana ada tulisannya? Ada di dalam Quranmu sendiri nggak ada dikatain itu. Katanya Allah menjaga kitab-kitab sebelumnya. Mana? Al-Maidah 48 itu. Al-Maidah 48, Allah menjaga kitab sebelumnya. Allahnya jadi security. Ya, kalau kitab-kitab itu kan hanya berlaku di masa tertentu. Di Al-Maidah apa dikatakan Pak Prof? Menjaga kitab-kitab sebelumnya. Kalau dijaga kira-kira hilang nggak? Enggak dong. Tunggu, diubah-ubah nggak? Al-Maidah berapa tadi? 48. Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Dan itu disebutkan di eranya Al-Quran. Allah janji, Allah jaga. Kami telah menurunkan kitab suci kepadamu dengan kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Dan menjaganya. Sebagai penjaganya di sini. Oh, sebagai penjaganya dan menjaganya di situ. Coba cek tak. Coba Al-Maidah berapa? 48. Orang ini kebiasaan nggak mau pakai Quran fisik ya? Ya Al-Quran beda-beda ya ternyata ya. Iya, terjemahannya beda-beda. Ayat berapa Pak Prof? 48. Beta janji, beta jaga, dan kami telah menurunkan kitab, dikurung Quran, kepadamu dikurungin lagi Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Menjaganya kan? Menjaga? Kenapa ganti-ganti sih? Makanya dia tadi bilang itu kisah para rasul, orang di situ jelas Allah. Bilang apa? Allah menjaganya bro. Di mana dong yang dijaga Allah ini?
Pasti 24 jam nih kan Pak Prof jaganya. 24 hours a day, 7 days a week. Tunggu bentar. Baiklah. Siap, Baiklah. Kisana. Baiklah, siap di sana. Beta janji Sebagai penjaganya kok. dan menjaganya. Perlu kali. Siang Mbak, siang sore Mbak, sore. Ngeri ya, beda-beda ya ininya ya. Kok beda-beda ya? Katanya satu, Bang. Iya, terjemahannya udah revisi nih. Nih, apa nih tulisannya? Menjaganya kan. Ya nih. Dan kami telah menurunkan kitab, dikurungin Quran kepadamu, dikurungin Muhammad, dengan membawa kebenaran yang dibenarkan, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Menjaganya. dan security. Oh, menjaganya di situ menjaga Al-Quran maksudnya. Ya iyalah, jadi mau menjaga apa? Menjaga nggak tahu aku. Menjaga kitab sebelumnya lah. Woi, anak siapa itu, woi? Kan itu konteksnya menurunkan Al-Quran gitu. Nanya itu, yang ditanya itu menjaganya, kok kau bilang jadi penjaga. Tadi apa kata dia Pak Prof? Menjadi penjaganya. Allah, kau samakan sama Kalimatnya satpam. diubah ya. Dijadiin satpam Tuhannya, penjaga. Kayak pacarku loh Pak Prof, penjaga hatiku. Ternyata Al-Quran beda-beda ya Pak Prof ya? Iya, baru tahu loh, teman-teman. Saya nengok di Google sih. Oh, saya nengoknya di ini. Berarti nggak beres Google ini ya Pak Prof ya? Iya. Kok apa? Saya mau nanya tentang tadi. Sore. Sore. Nah, Saya cuma meluruskan ini saja ini Mbak. Apa Ji? Dari semua kitab-kitab yang diturunkan Tuhan itu sebelumnya itu kan belum sempurna itu kitab. Terus? Jadi kitab yang terakhir diturunkan sama Tuhan itu Al-Quran. Jadi itulah pelengkapnya. Mana Itulah ayat Al-Quran menyempurnakan, Bang? itu Digaga Ji, digaga. Pak Prof, dengar nggak tadi? Quran itu pelengkap ternyata. pelengkap maksudnya itu menyempurnakannya. Dia menyempurnakan seluruh kitab-kitab itu Al-Quran sempurna. Al-Qurannya Makanya sempurna atau penyempurna? Karena penyempurna itu komplement, berarti penyempurna. Ibarat kata saya udah sempurna sebagai manusia, itu cuman kayak ini tuh, jepitan. Biar cantik saya jadi cuman kayak jepitan doang gitu. Disempurnakan Mbak. Dari semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhan itu, dimulai dari kitab Isa sampai Nabi Musa. Semua Mana itu kitab belum, Isa? Penasaran belum- aku. Kitab Isa belum mana? sempurna. Kitab Isa. Kitab Isa sampai Nabi sempurna Musa, itu. astaga. Kitab Isa mana? Kitab Isa. Ya kalau kamu cari kitabnya Isa, carilah di masa lampau, di masa-masa sebelumnya. Berarti tipu lah. Bukan tipu. Ya Pak Prof, aku nih dulu pacarnya Keanu Reeves. Mana Keanu Reeves? Kok cari aja di mana? Entah di Cari mana aja pun dia. Keanu-nya itu. Kok cari aja itu Keanu Reeves itu pacarku itu dulu. Mana buktinya? Kok carilah sendiri. Di mana pun dia tinggal nggak tahu aku. Gimana Ji? Kok tipu Ji? Sekarang aku tanya sama kamu. Menurutmu kitab kamu sempurna nggak? Kitab kamu? Kitab saya sempurna, tanpa Quran aja kitab saya udah berdiri dari lama. Itu kitab kamu buatan siapa? Buatan gereja. Buatan gereja. Iya. Emang kamu kira siapa? Allah kamu menurunkan.
Sorry. Buatan gereja Anda- berarti Anda harus tahu. buatan- Anda Islam. buatan Anda harus tahu. manusia, ya. Iya, kitab saya itu memang buatan gereja ya. Saya kasih tahu Anda ya. Kitab saya itu nggak ada hubungannya sama Allah kau. Yang bikin ini adalah gereja. Yang mengkanon ini sedemikian rupa adalah gereja. Yang menulis kitab saya ini adalah rasulnya Yesus. Gak ada hubungannya dengan Allah muji. Kamu kira kitab saya ini butuh kali kitab kau? Gak butuh kami. Orang Kristen itu udah berdiri lama. Bahkan sebelum ada kalian itu. Jadi jangan kalian kepedean, jangan nebeng-nebeng sama kitab kami. Saya sudah katakan, ini kitab kami yang buat gereja. Jangan pernah, dengarkan saya. Kamu kalau beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kau cari kitab-kitabnya yang mana. Jangan kau nebeng kitabnya orang Kristen. Karena Tuhan kita beda. Ya? Sekarang aku tanya, di mana masa pertama kali Yesus menyebarkan agamanya? Bukan urusanmu itu. Ya aku kan tanya. Jangan urusin itu. Sekarang yang menjadi PR-mu adalah cari kitab yang diturunkan Allah kepada Isa. Jangan nebeng kitab yang dikanon oleh gereja. Kenapa itu terus bolak-balik? Cari terus. Ya iya, kalian ini selama ini tahu nggak sih kalian dibohongi? Kalian menyempurnakan kitab kami. Sejak kapan? Siapa yang bohong? Itu tadi Pak Prof, dia tadi yang bilang kan Pak Prof. Iya. Siapa yang bohong coba? Makanya keluar pertanyaan dari mulutmu. Memangnya kitabmu udah sempurna? Sempurna aku bilang. Kok kira kami butuh Quran di sini? Nggak butuh. Kami nggak butuh kitab siapapun. Al-Quran pun tidak butuh juga kitabmu. Coba kau cari nama istri Adam kalau ada di sini di kitab kau. Kau cari istri Ibrahim. Kau cari istri Musa kalau ada di sini. Salah jawaban dia. Kau cari di sini. Kau bilang sempurna. Coba kau cari di sini ada nama Hawa. Kata sunat itu di situ ada nggak? Kau cari kata sunat di sini pun sampai pingsan kau nggak akan ada. Jangan kau nyontek dari kitab kami, Ji. Amit-amit lah kalau mau nyontek juga. Oke. Di mana kata sunat di sini? Di mana ada perintah sunat di sini? Dari semua kitab-kitab itu. Jangan. Mana kitabnya? Kitab apa yang kau punya selain ini? Hah? Emang kau punya kitab apa? Al-Quran. Iya. Di mana di sini kata sunat? Sunnah. Mana? Kau cari. 20 tahun ku tungguin kau. Live aku 20 tahun nungguin itu. Serius. Sampai tua aku di sini nungguin. Kalau kau ketemukan di sini ada sunat. Kalian itu tidak akan kenal kata sunat. Kalau kalian tidak nyontek kitab kami. Memang tidak ada dalam Al-Quran itu. Al-Quran kami itu bukan ciptaan manusia. Sebentar. Tidak ada. Katamu, oke. Katamu tidak ada. Serius. Kalau tidak ada, terus di mana sempurnanya? Karena buatannya kamu itu buatan manusia, kitab saya kamu. nggak nanya. Terus ini di mana sempurnanya kalau sunat aja nggak ada di sini? Jadi itulah bedanya di situ. Ya, di mana ada kata sunat? Sempurnanya di mana? Nyambung nggak sih, Prof? Nggak nyambung. Ngomong apa sih? Nggak nyambung. Ya, stop ya. Udah saya bilang kalian stop mengklaim kitab kami ini diturunkan Allahmu. Gak ada sangkutannya di sini. Allahmu di sini belum ada, Ji. Hilang kau kan? Kabur kau. Hilang dia. Pak Prof siapa yang nurunin? Nggak ada, aku nggak ada turunin, serius. Dia kabur sendiri ya. Ngaku sempurna tapi nggak ada kata sunat. Sempurnanya di mana? Memangnya kitabmu sempurna. Makanya kami nggak butuh itu. Gimana Ihsan? Besok-besok ya teman-teman Islam, harapan saya ya, kalian jangan pernah nyenggol kitab kami. Pakai kitab kalian, pede dong dengan kitab kalian. Ingat pesannya pemilik grup Mas Pion. Cintailah produk-produk Arab. Jangan cintai produk orang Yunani. Hah? Gimana? Ihsan, ini kebiasaan orang ini harus dibuka matanya RT6 ini Pak Prof. Sampai di mana tadi? Sorry. Sampai di mana tadi katanya Pak Bro? Sampai di tahiyat akhir. Sorry kata. Aku Kristen. Tadi lagi tip-tip layar. Pencet. Oke Bang Junet. Thank you Bang Junet.
Tap-tap terus ya. Ya ini jawab tadi kisah para rasul tadi. Apa? Di situ disebutkan Yesus itu hamba kan. Iya, betul. Kenapa kalian menuhankan dia? Karena dia Tuhan. Tuhan yang menjadi hamba. Tuhan yang menjadi hamba gimana ceritanya? Ya itu ceritanya. Dia Allah mengambil rupa manusia. Jokowi aja pernah belusukan, dia menjadi rakyat biasa. Gimana ceritanya? Presiden kok jadi rakyat biasa? Kok kaget kau? Pernah nonton drakor? Pak ini putra mahkota, tiba-tiba jadi ini, penjaga, pengawal. Gimana ceritanya? Bisa. Kok dia mau merendahkan diri? Kok nggak bisa? Ya bisa dong. Yang nggak bisa itu adalah hamba jadi raja. Nah itu. Kecuali ada yang mengangkatnya. Yang nggak bisa adalah manusia jadi Allah. Itu nggak bisa. Tapi Allah jadi manusia bisa. Paham? Gimana ceritanya? Gitu ceritanya. Allah itu mengambil rupa seorang hamba. Makanya dia disebut hamba. Gimana? Saya ini juga putri raja, tapi saya bisa jadi seorang guru. Guru itu seorang hamba. Kenapa rupanya? Saya tetap putri raja. Dan saya juga tetap seorang guru. Kenapa? Gimana ceritanya? Bisa. Karena saya mampu. Karena mampu. Kalau Yesus juga hamba berarti dia bertuhan kepada siapa? Dia tidak bertuhan karena dia Tuhan. Tapi di sini dibilang bertuhan kepada Bapa di sini. Allah, mana ada Tuhan di situ kok ganti dia? Allah di situ. Jangan berbohong, tulisannya Allah, nggak Tuhan. Pak Prof bisa buka kamera, Pak Prof, penipu ini. Benci kali aku dia ini. Dari tadi aku bilang itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Asal dibilangnya Tuhan. Apa tak? Kita para Rasul 3. Ayat berapa ini? Kenapa dia bilang Tuhan? Gak ada Tuhan. Kalian tuh bisa nggak sih bedain Tuhan dengan Allah? Karena di sini terjemahan bahasa Inggris dibilang God of Abraham, Isaac, and Jacob. God itu kan Allah. Kisah para Rasul 3 ya? Enggak, ini biar aku buka dulu ya. Ayat berapa? 13 Pak Prof. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Ini kita buka, kayak bisa aja kok buka kamera. Bisa kok buka kamera, banyak cerita. 3 ayat 13. God itu Allah, bukan Tuhan. Ini? Ya. Allah kan? Allah. Enggak. Coba lihat versi bahasa Inggrisnya. Ya kau lihat aja bahasa Inggrisnya apa? God. Terus Itu ditranslate God lagi. of Abraham. Ya udah, coba kau translate ke bahasa Indonesia lagi. Pasti ketemunya ini. Yang kau kiranya God itu. Coba buka Google Translate. Ya kau aja buka sendiri coba. Terus ketik God. Itu Kayak mana buka kameranya? Teks asli aja Pak Bro. Nih, gua kasih sekalian teks aslinya, bahasa Yunaninya. Di Kristen itu Allah dengan Tuhan itu dibedakan. Ya, kalau kamu mau bilang itu adalah Tuhan, maka saya juga akan katakan bahwa Allahmu itu manusia. Coba bukakan kamera saya bentar. Ya, kau buka aja sendiri. Pengikutmu pun 0. Coba kau buka aja. Nah, ini leksikonnya. Kisah para Rasul 13. Theos itu kan God ya kan? 13. Theos itu God. God of Abraham situ. Ya, God itu Allah. Pak Prof, Enggak, coba buka Google Translate dulu. Buka Kisah Para Rasul 2 ayat 38 Pak Prof. Coba nih, Google biar kamu tahu aja. beda God dengan Lord, Allah dengan Tuhan. Kisah Para Rasul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ayat berapa? 15. 30
36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Itu masih Kisah Para Rasul. Biar kamu tahu beda God dengan Lord. Nah, Allah telah membuat Yesus Kurios. Itu apa, Pak Prof? Coba baca. Tuhan dan Kristus. Yang atasnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah. Ini Kurion. Ini apa? Sorry. Lord, Auton, and Chris he made. The Allahnya di sini Theos. Nah, beda kan? God dan Lord. Nah itu. Lihat, Theos itu God, Kurios, Theos. Lord. Itu Tuhan. Coba bahasa Inggrisnya Pak Prof, bahasa Indonesia Pak Prof. Lord itu. Coba kamu buka. Ihsan, Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kurios dan Kai. Nah, itu. Kurios tuh. Tuhan itu mana? Theos itu Allah. Ini aku translate langsung nih dari page-nya. Memang di Kristen itu Allah dan Tuhan tuh dibedakan. Tuhan itu Kurion atau Kyrios. Kalau Allah itu Theos. Gitu loh. Ya jadi dibedakan. Theos itu Allah. Kurios Tuhan. Kurios itu Tuhan. Jadi kalau yang Kisah Para Rasul 3:13 tadi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhan Ishak dan Yakub, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Udah, Pak Ihsan. Bahasa Arab kan beda juga tuh, Rob sama Rob sama Allah beda. Bagi mereka Rob itu Allah, Pak Prof. Betul, Ihsan? Rob itu kayak penguasa gitu. Iya, Tuhan nggak? Penguasa itu Tuhan nggak? Rob itu Tuhan bukan? Ya, artinya ya penguasa ditunjukkan ke Tuhan gitu. Saya tanya. Kalau Rob itu apa artinya? Rob itu penguasa bisa, Tuhan bisa gitu. Berarti udah tahu bedanya Tuhan dengan Allah. Allah itu nama, Tuhan itu penguasa. Jadi siapa Robmu? Nah, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia adalah penguasa. Penguasa di mana? Matius 28 ayat 18. Di bumi dan di surga. Segala kuasa. Ya. Tapi di Bible gak hanya Yesus kok yang dipanggil Kurios. Siapa? Banyak. Iya. Sekarang saya tanya, yang dipanggil Kurios yang ada di Bible itu penguasa di sorga nggak? Enggak. Ya udah. Udah tahu bedanya kan? Kalau Yesus itu coba Pak Prof bukain Matius 28 ayat 18. Pemilik kebun aja dipanggil Kurios di Bible. Iya. Tuannya si Yusuf aja dipanggil ini Rob. Allah aja dipanggil Rob kan? Betul? Betul. Iya, Allahmu tukang kebun. Karena dia dipanggil Rob kan katamu tadi. Nah, ini. Kenapa dia dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan? Karena ini. Dia berkuasa di sorga. Sekarang saya tanya, tukang kebun berkuasa nggak di sorga? Nah, segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu Yesus itu. Udah paham di sini? Gimana? Dia ada kata Gimana? segala ya. Jadi Yesus. Segala. Kalau kata segalanya ini nggak ada, ini maknanya berbeda. Itu. Hah? Segala itu artinya maha ya Pak Prof? Ayat palsu. Enteng kali muncungmu bilang. Dapat dari mana ayat palsu?